Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Pohon dikenal dari buahnya. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, terangilah langkah kehidupan kami dengan terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kekasih-kekasih Tuhan, ada satu ungkapan yang mengatakan sebuah pohon akan dikenali dari buahnya. Ya, ungkapan itu benar saudaraku. Dari buahnya lah kita bisa mengetahui dan mengenal nama sebatang pohon. Tidak mungkin kita mau mengambil buah jeruk dari pohon mangga, bukan? Kalau mau mengambil buah jeruk, pastinya pohonnya juga bernama pohon jeruk. Kalau mau mengambil buah mangga, pastinya pohonnya itu juga bernama pohon mangga. Tuhan Yesus juga mengatakan demikian, bahwa dari buahnya lah pohon itu dikenali. Dikatakan dalam Matius 12 ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Demikian juga hidup kita saudaraku. Nama buah apakah yang kita hasilkan? Apakah kita ini mau dikenal sebagai buah dunia karena kita berasal dari pohon dunia? Apakah kita itu mau dikenal sebagai buah Kristus sebab kita berasal dari pohon Kristus? Semua itu bergantung dari hasil buah yang dihasilkan dari kehidupan kita. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Saudaraku, sebagai murid Kristus, kita harus setia dan taat kepadanya. Kalau kita mau tunduk dan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, kita pasti menghasilkan buah yang baik. Jadi, kekristenan tanpa mengikuti Kristus tidak akan pernah menghasilkan buah. Sama seperti dahan atau ranting yang terpotong dari induk pohonnya yang lalu mati dan mengering. Demikian juga kita. Kalau kita tidak nempel dan bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pelan tapi pasti rohani kita akan mengering dan mati. Sebab di luar Tuhan Yesus Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bila kita ini mau sungguh-sungguh ingin berbuah lebat dan dikenal sebagai buah Kristus, maka jangan pernah lepas atau melepaskan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus selalu nempel sama Tuhan. Karena hanya dengan nempel sama Tuhan, kita akan hidup dan berbuah di dalamnya. Setiap pemilik pohon pasti menginginkan pohonnya itu berbuah lebat, bahkan lebat sekali, sehingga hal itu akan sangat menyukakan pemiliknya. Demikian pula Tuhan Yesus menginginkan kita berbuah banyak, sebab kita ini adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan menginginkan dari setiap kita yang percaya kepadanya bisa menghasilkan buah yang baik dan yang memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu. Pakailah kami lebih lagi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.